Menurut tokoh Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, tokoh ini lahir pada tanggal 21 November 1768 di Breslau, Silesia yang sekarang masuk wilayah Polandia. Tokoh yang dibesarkan dalam keluarga Protestan ini sudah dipersiapkan untuk memimpin jemaat. Orang tuanya memberinya pendidikan yang baik, dan dia sendiri menunjukkan bakat yang khusus sebagai pengkhotbah. Sehingga dikirim ke sebuah seminaria di Barbie LB. Di sana Schleiermacher berkenalan dengan kepustakaan ilmiah dan filosofis serta norma-norma religius antara lain yang ditulis oleh Goethe, sehingga ia mulai bimbang untuk menjadi pengkhotbah atau ilmuwan. Dia pun memutuskan untuk studi filsafat, teologi, dan filologi di Universitas Halle, yang di situ dia untuk pertama kalinya membaca filsafat kritikan di Berlin. Schleiermacher berkenalan dengan kalangan cendekiawan dan sastrawan romantik seperti keluarga von Humboldt, Rahel Varnhagen, Dorothea Veit, dan khususnya Friedrich Schlegel yang mendorongnya untuk menerjemahkan dialog Plato, pengaruh romantisme. Inilah yang membawa minatnya pada hermeneutik. Romantisme adalah gerakan yang kritis terhadap pencerahan abad ke-18. Pada pikirannya, melihat kemajuan peradaban kapitalitas industrial Eropa saat itu sebagai bahaya dan kemerosotan bagi manusia. Alih-alih gandrung dengan industri, sains, dan teknologi, mereka mencoba menggali kembali kebiasaan kuno dalam tradisi agama, mitos, untuk menemukan maknanya bagi masa kini, dan terutama menemukan perasaan sebagai kekuatan manusiawi yang amat penting. Ada beberapa jenis romantisme, namun semuanya sama dalam hal kerinduan mereka akan keseluruhan organis yang hilang oleh modernisasi. Schleiermacher secara mendalam dipengaruhi romantisme, pandangan yang sangat diperhitungkan dalam filsafat agama, dapat dikembalikan pada pengaruh aliran ini. Di masa itu cukup dominan pandangan Kant yang menyempitkan agama pada moralitas, dan Hegel yang menyaring agama menjadi rasionalitas belaka. Berbeda dari kedua tokoh ini, Schleiermacher berpandangan bahwa hakikat agama adalah perasaan ketergantungan mutlak di hadapan alam semesta. Imam religius tak lain daripada memandang dan merasakan alam semesta. Simbol-simbol atau ritus-ritus dalam agama tak lain adalah ungkapan perasaan religius tersebut. Schleiermacher lebih dikenal sebagai teolog dan pengkhotbah daripada sebagai filsuf. Meski demikian, kesibukannya dengan hermeneutik mewarnai karir intelektualnya sejak dini. Mengajarnya di Halle pada tahun 1805 sampai pada hari kematiannya, tulisan-tulisannya tentang hermeneutik tersebar dalam sketsa-sketsa, aforisme, dan catatan-catatan kuliah. Pendiri hermeneutik romantik ini dikumpulkannya dalam apa yang disebut Compendium von 1819 yang digunakannya sebagai dasar kuliahnya ketika mengajak teologi Kristen Universitasnya Berlin antara lain 1810 dan 1834. Seni memahami terjemahan dan istilah Jerman yang berasal dari Schleiermacher, yaitu Kunstlehre des Verstandens. Schleiermacher kata memahami dan bukan pernah aman untuk memberi muatan makna yang sama dengan istilah Jermannya, yaitu Verstehen dan bukan Verstandis. Pemahaman mengacu pada hasil, yaitu sesuatu yang rela ditangkap, sedangkan memahami mengacu pada proses, yaitu kegiatan menangkap
maka pemakaian kata kerja akan lebih memadai untuk melukis dinamika itu daripada pemakaian kata benda. Begitulah istilah memahami dalam hermeneutik mengacu pada proses menangkap makna dalam bahasa, atau dikatakan lebih luas yang menjadi target pemahaman adalah struktur-struktur simbol atau teks. Memahami adalah proses menangkap maksud atau makna kata-kata yang diucapkan. Pembicara memahami tidak lain daripada bahasa, tetapi bahasa tidak dapat dilepaskan dari pikiran manusia. Tidak berpikir tentang hal yang sama meski memakai kata yang sama. Karena itu kita perlu membedakan dua hal, yaitu antara memahami apa yang dikatakan dalam konteks bahasa dengan kemungkinannya, dan memahami apa yang dikatakan itu sebagai sebuah fakta di dalam pemikiran. Si penuturnya kedua hal itu senjang satu sama lain. Kita lalu mengatakan bahwa dalam percakapan kerap terjadi kesenjangan antara teks yang diucapkan dan isi pikiran penuturnya, antara teks dan maksudnya, antara kata dan maknanya, dan antara acuannya. Bila tidak ada kesenjangan seperti itu, tentu saling pemahaman dikatakan. Sebaliknya, proses pemahaman didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari kita berbicara satu sama lain tanpa masalah, karena kita bertolak dari suatu pemahaman bersama yang tidak problematis. Orang dari satu keluarga, anggota jemaat, atau rekan kerja satu kantor dengan mudah saling memahami karena kosakata percakapan dan praktik-praktik mereka bergerak di dalam wilayah saling memahami bersama. Mereka dapat memahami apa yang dikatakan atau dilakukan yang lain secara spontan. Dalam keseharian yang utama adalah pemahaman, sedangkan ketidaksepahaman adalah perkecualian. Hermeneutik lalu dibutuhkan bila terjadi kesalahpahaman. Dekat modern terjadi kesalahpahaman umum atau yang disebut Schleiermacher, kesalahpahaman sebagai hal yang sudah barang tentu. Jawaban Schleiermacher adalah karena prasangka Fortel. Menurutnya, bila kita mementingkan perspektif kita sendiri sehingga salah memahami maksud pembicara atau penulis kita telah berprasangka terhadapnya, hermeneutik lalu dapat disebut sebagai seni karena dua hal. Yang pertama, karena bertolak dari situasi tanpa pemahaman bersama atau kesal tanpa pemahaman umum, sehingga pemahaman memerlukan upaya canggih dan tidak dapat secara spontan saja. Yang kedua, karena praktik untuk mengatasi kesalahpahaman umum itu dilakukan menurut kaidah-kaidah tertentu. Kata seni di sini dimengerti sebagai kepiawaan seperti yang dapat kita temukan pada seniman yang menghasilkan fine art. Schleiermacher membatasi tugas hermeneutik pada seni memahami saja hal itu perlu dilakukan. Masih ada hal-hal lain yang kerap dianggap sama dengannya, yaitu seni berbicara dan seni menulis. Kedua hal terakhir ini merupakan presentasi atas apa yang dikatakan, sementara hermeneutik memusatkan diri pada kesenjangan dari antara apa yang dikatakan dan apa yang dipikirkan. Seni berbicara dan seni menulis bersangkutan dengan sisi luar pemikiran, yaitu ungkapannya dalam bahasa. Dalam berbicara terjadi gerakan dari dalam pikiran keluar, yakni ke dalam ungkapan, ya, tetapi dalam memahami terjadi gerakan sebaliknya, yaitu gerak dari luar, yakni ungkapan dalam bahasa menuju ke pemikiran yang dicari adalah pemikiran di belakang sebuah ungkapan. Hermeneutik, demikian tulis Schleiermacher, merupakan sebuah bagian dari seni berpikir, dan karena itu bersifat filosofis. Kesenjangan antara kata dan pemikiran di atas dengan upaya rasional
yang disebut interpretasi dalam hal ini hermeneutik.